Pemirsa, ketika mendapat bonus, biasanya kita langsung memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Namun bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan bonus demi masa depan kita? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife saat ini, saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mbak Andra. Pak Nanang, ini jika bonus kita cair, sebaiknya kita melakukan apa ini Pak? Paling baik sebenarnya adalah top up untuk asuransi ataupun top up untuk dana pensiun. Cuma sayangnya masyarakatnya kalau dapat bonus akhirnya yang keluar apa dulu nih? Beli gadget, beli tas terbaru, jam terbaru nih. Nah, ini tentunya sebenarnya paling baik kalau tanya adalah kita top up untuk kebutuhan finansial kita di masa akan datang. Di masa akan datang kalau begitu top up dana pensiun nih Pak ya? Dana pensiun benar-benar. Maksudnya bagaimana ini? Nah, biasanya kalau kita dapat bonus nih ya, bonus tentunya kan dari perusahaan. Nah, biasanya jumlahnya besar, itu langsung kena pajak paling besar nih, pajak penghasilan paling besar. Nah, tentunya kalau kita top up dana pensiun berarti bisa memberikan suatu keringanan pajak kita, pajak penghasilan. Kenapa? Katakanlah gini, top up-nya dapat 30 juta. Nah, 30 juta biasa langsung kena pajak paling besar nih, 25%. Nah, begitu dimasukkan ke DPLK 30 juta, langsung setengahnya katakanlah 15 juta. 15 juta berarti nanti pajaknya, penghasilannya akan lebih rendah dibandingkan pajak kalau kita terima seluruh bonusnya, gitu Pak Andra. Jadi kita harus hitung-hitungan pajak juga begitu. Bener. Ya Pak Nanang ya? Sebenarnya tax planning Mbak Andra. Oke, tapi kenapa top up dana pensiun bukan yang lainnya? Kenapa? Karena dana pensiun khususnya DPLK memberikan manfaat pajak bagi pesertanya. Karena pajaknya, balik lagi pajak pada saat dimasukkan ke dana pensiun itu rendah, kemudian pada saat keluar atau penarikan manfaat pensiun pajaknya hanya 5%. Untuk di atas 50 juta, jadi sangat rendah sekali. Untuk di bawah 50 juta berapa besar ya? 0% Mbak Andra. 0%? 0%. Sebetulnya Pak, ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat dana yang kita butuhkan di saat masa pensiun nanti Pak, berapa besar sih dana atau iuran yang paling tidak harus kita setorkan setiap bulannya Pak? Nah, kalau kita berapa sih persen yang kita harus setorkan setiap bulannya, kembali berapa banyak kebutuhan kita yang akan kita perlukan pada saat kita pensiun. Kalau kita bicara namanya tingkat penghasilan pensiun, jadi namanya replacement ratio, itu kurang lebih teorinya ya Mbak Andra ya, paling tidak kita memiliki 70-80% dari penghasilan terakhir kita, sehingga kita bisa hidup yang nyaman. Nah, tentunya berapa persen penghasilan terakhir kita, ya ini dikembalikan ke kepribadiannya masing-masing. Tapi tentunya jangan bingung, Manulife Indonesia sudah menyiapkan nih, namanya pensiun kalkulator. Jadi bisa masuk ke website kita, manulifeindonesia.com, di situ ada pensiun kalkulator. Bisa dihitung tuh Mbak Andra, dengan tingkat penghasilan saat ini berapa, terus kemudian istilahnya sudah bekerja berapa lama, nah kemudian bisa dihitung kira-kira berapa sih yang diperlukan pada saat nanti pensiun. Jadi kira-kira prediksinya kita nanti berapa itu bisa dihitung ya melalui itu. Oke, sebetulnya dari DPLK sendiri, berapa besar DPLK bisa mencukupi kebutuhan dana pensiun kita nantinya ini Pak? Nah, jadi gini Mandra, kalau kita bicara dana pensiun di Indonesia, ada yang wajib dan ada yang sukarela. Yang wajib itu contohnya adalah jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. Terus kemudian juga kita kenal uang pesangon dari perusahaan. Nah, itu kurang lebih dua komponen tersebut memberikan 30% replacement ratio dari penghasilan kita terakhir. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita butuh 70-80%. Jadi kurang lebih kita masih ada nih spare antara 40-50%. Nah, dari mana? Adalah dari dana pensiun sukarela yang kita harus tabung dari saat kita muda, seperti itu. Jadi kalau misalnya dapat bonus, dapat uang kaget, ya kita tabung top up di dana pensiun kita, sehingga pada saat nanti kita tua, pada saat kita pensiun, kita sudah punya cukup dana nih untuk kita bisa menjadi andalan bagi keluarga kita. Jadi dari masa kita produktif kita sudah mulai top up begitu ya Pak ya. Oke, jadi kalau begitu berapa besar kiranya bagian dari bonus kita yang kita dapat misalnya tahun ini ya Pak ya, yang bisa saya gunakan atau sebaiknya kita gunakan untuk top up DPLK ini? Nah, ini tergantung diri kita sendiri nih Mbak Andra nih. Tapi paling tidak masuk 10% aja nggak ada sih. Kalau bisa 50%. Nah, kalau bisa lagi 100%. Tapi mungkin 100% agak berat ya, karena kebutuhannya macam-macam ya. Tapi balik lagi adalah dari sejak ini kita sadar dan kita sudah mulai untuk melakukan top up dari DPLK kita, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nanang atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Terima kasih pemirsa, saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh